Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas akuntansi syariah 6C ingin menjelaskan mengenai metode dan teknik analisis laporan keuangan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Febri Liansa dan Herlambang, NIM 195221007. Perkenalkan, nama saya Ayu Susanti, NIM 195221011. Saya David Maisti, NIM 195221020. Perkenalkan, nama saya Darudiah Mitasari dari NIM 195221025. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurafifah, NIM 195221043. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati, NIM 195221053. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis laporan keuangan. Nah, menurut Syamsuddin, analisis laporan keuangan perusahaan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Sedangkan menurut Harahap, analisis laporan keuangan berarti menguraikan akun-akun laporan keuangan menjadi bagian informasi yang lebih kecil serta melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lainnya, baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif, dengan tujuan untuk melihat kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses penghasilan keputusan yang tepat. Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan di masa lalu maupun masa yang akan datang, dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam. Ya, untuk berikutnya yaitu apa sih tujuan analisis laporan keuangan? Tujuan analisis laporan keuangan itu sendiri merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan. Adapun tujuan analisis laporan keuangan terdapat 6. Untuk yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode, baik aset, kewajiban, ekuitas, maupun hasil usaha yang telah dicapai. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Yang keempat yaitu untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran ataupun tidak. Untuk yang keenam yaitu dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Metode analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode horizontal, dan yang kedua, metode vertikal. Yang pertama, metode horizontal. Metode horizontal merupakan analisis persentase peningkatan maupun penurunan yang terdapat dalam pos-pos akun laporan keuangan komparatif. Metode horizontal sering juga disebut dengan analisis dinamis, yang membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Yang kedua adalah metode vertikal. Metode vertikal dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan satu periode tertentu dengan membandingkan antara pos satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan yang sama. Metode vertikal ini sering disebut dengan metode statis, karena metode ini hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada periode yang sama. Oke, selanjutnya yaitu teknik analisis laporan keuangan, di mana ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Di antaranya yaitu analisis perbandingan, analisis trend, common size, index time series, rasio, BEP, analisis BEP atau break even point, hingga analisis tingkat kesehatan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan, di mana analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara laporan keuangan lebih dari satu periode. Nah, dari analisis ini nantinya dapat diketahui adanya perubahan yang terjadi, seperti apakah terdapat kenaikan atau justru mengalami penurunan dari target yang sebelumnya telah
ditetapkan. Contohnya, dalam periode 2012 dan 2013 pada laporan pos dalam neraca berikut, itu kita ambil contoh total aktiva, di mana pada tahun 2012 itu senilai 10.000, di tahun 2013 senilai 13.000. Nah, dari kita dapat menganalisis bahwasanya terdapat kenaikan senilai Rp3.000 atau sekitar 30% dengan nilai rasio 1,30. Lalu analisis tren, di mana teknik dalam analisis laporan keuangan ini untuk mengetahui tendensi suatu keadaan laporan keuangan perusahaan, apakah menunjukkan tendensi tetap, naik atau menurun. Nah, untuk penggunaan analisis tren ini diantaranya yaitu investor, manajemen, hingga kreditur. Teknik analisis ini sekilas hampir sama dengan analisis perbandingan, namun teknik ini dilakukan untuk melihat tren perkembangan perusahaan selama beberapa periode. Nah, untuk rumusnya sendiri menurut Harahap menyatakan bahwasanya untuk menghitung analisis tren ini yaitu angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Contohnya, kita ambil akun kas. Untuk tahun pembandingnya itu kita ambil pada tahun 2018 senilai 450.000. Nah, kita bandingkan dengan tahun dasarnya yaitu tahun 2017 senilai 320.000. Lalu hasil pembagian tersebut dikali dengan 100%, di mana diketahui angka indeksnya itu 140,63%. Itu salah satu cara untuk menghitung bagaimana menggunakan rumus analisis tren ini. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas David, yaitu mengenai teknik analisis laporan keuangan. Yang ketiga yaitu analisis common size. Nah, analisis common size ini dilakukan atau digunakan dengan cara membandingkan antara pos satu dengan pos lainnya yang dalam bentuk prosentase, seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya yaitu analisis rasio. Nah, analisis rasio ini adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan, sehingga dapat memberitahukan kepada penganalisis bagaimana posisi keuangan perusahaan tersebut. Dalam analisis rasio ini dibagi beberapa. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, kemudian ada rasio aktivitas, ada rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan yang terakhir yaitu rasio pasar. Yang pertama yaitu mengenai rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini digunakan dalam menganalisis kemampuan perusahaan itu dapat memenuhi jangka pendek. Nah, dalam hal ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu current ratio, yang kedua quick ratio, dan yang terakhir yaitu cash ratio. Current ratio ini merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek ketika jatuh tempo. Nah, untuk perhitungannya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kemudian yang kedua yaitu quick ratio, rasio cepat di mana ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar. Untuk perhitungannya yaitu aktiva lancar dikurangi dengan persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Dan yang terakhir yaitu cash ratio. Cash ratio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang lancarnya tanpa menggunakan piutang maupun persediaan. Nah, untuk perhitungannya yaitu kas dibagi dengan hutang lancar. Yang selanjutnya mengenai rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini untuk mengukur kemampuan sejauh mana perusahaan itu dalam menggunakan efektivitas penggunaan aset. Nah, dalam rasio aktivitas dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sales to liquid asset. Ini digunakan untuk membandingkan liquid asset. Untuk perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan aktiva liquid. Kemudian yang kedua yaitu sales to receivable, yaitu untuk membandingkan antara penjualan dengan piutang dagang. Untuk perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan piutang dagang. Yang selanjutnya sales to inventories, untuk membandingkan antara penjualan dengan persediaan barang. Untuk perhitungannya, penjualan dibagi dengan persediaan barang.
Yang selanjutnya yaitu sales to current asset, yaitu untuk membandingkan antara penjualan dengan aktiva lancar. Nah, untuk perhitungannya, penjualan dibagi dengan aktiva lancar. Kemudian yang selanjutnya, sales to fixed asset, untuk membandingkan antara penjualan dengan aktiva tetap. Untuk perhitungannya, penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu sales to total asset, untuk membandingkan antara penjualan dengan total aktiva. Untuk perhitungannya, yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan itu dalam memenuhi jangka panjangnya. Dalam hal ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu debt to total asset, untuk membandingkan antara total hutang dengan total aset. Perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan total aset. Kemudian yang kedua, debt to equity asset, yang dilakukan untuk membandingkan total hutang dengan modal sendiri. Nah, perhitungannya yaitu total hutang dibagi dengan modal sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai time interest earned, yaitu digunakan untuk membandingkan laba bersih operasional dengan beban bunga. Untuk perhitungannya yaitu laba bersih operasional dibagi dengan beban bunga. Yang selanjutnya yaitu mengenai total asset to equity. Nah, untuk perhitungannya yaitu total aset dibagi dengan modal sendiri. Yang selanjutnya yaitu fixed asset to equity, untuk membandingkan antara fixed asset dengan modal sendiri. Dan untuk perhitungannya yaitu sama, fixed asset dibagi dengan modal sendiri. Yang selanjutnya current asset to equity, untuk membandingkan antara current asset dengan modal. Perhitungannya yaitu current asset dibagi dengan modal. Kemudian inventory to equity digunakan untuk membandingkan antara persediaan barang dengan modal. Untuk perhitungan yaitu persediaan barang dibagi dengan modal sendiri. Nah, yang terakhir yaitu receivable to equity, digunakan untuk membandingkan piutang dagang dengan modal. Dan untuk perhitungannya sama, yaitu dengan membagi antara piutang dagang dengan modal. Yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu net profit margin, kemudian yang kedua ada return on investment, dan yang terakhir yaitu return on equity. Untuk perhitungannya yang pertama mengenai NPM atau net profit margin, yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Kemudian yang kedua mengenai return on investment, yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva. Dan yang terakhir mengenai return on equity, untuk perhitungannya yaitu laba bersih dibagi dengan modal. Dan yang terakhir yaitu mengenai rasio pasar. Rasio pasar ini digunakan untuk mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Nah, dalam hal ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu price earning ratio, kemudian yang kedua ada book value per share, dan yang ketiga yaitu market to book value ratio. Nah, untuk perhitungan yang pertama, price earning ratio yaitu harga per saham dibagi dengan laba per saham. Kemudian yang kedua, book value per share yaitu modal ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Dan yang terakhir yaitu market to book value ratio, yaitu harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis indeks time series. Nah, menurut Darsono dan Azhari, analisis time series bisa disebut juga dengan analisis runut waktu. Adalah analisis laporan keuangan dengan menggunakan data laporan keuangan dari tahun ke tahun. Sedangkan pengertian menurut Harahap, analisis time series index adalah analisis yang menyajikan laporan keuangan beberapa tahun. Kemudian angka-angka dari laporan dikonversi dalam angka indeks yang memiliki tahun dasar, sehingga analisa dapat melihat perkembangan, posisi, serta kemajuan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode analisis indeks time series. Menurut Harahap, untuk melakukan analisis ini dapat menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan metode statistik. Nah, metode ini dapat dilakukan dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. Cara yang kedua yaitu menggunakan angka indeks. Nah, langkah-langkah yang digunakan untuk melakukan analisis trends per indeks ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tahun dasar.
Yang kedua yaitu menghitung angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Yang ketiga yaitu menghitung angka indeks tahun-tahun lainnya dengan menggunakan pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebutnya. Yang keempat yaitu mengambil keputusan mengenai hal-hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan. Dan yang kelima yaitu memprediksi kecenderungan yang mungkin akan terjadi berdasarkan arah dari kecenderungan historis pos laporan keuangan yang sedang dianalisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen analisis indeks time series. Menurut Raharjo, komponen-komponen dalam indeks time series yaitu 1. Aktiva atau harta, 2. Kewajiban atau utang, 3. Modal atau ekuitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis break-even point. Analisis break-even point ini merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan juga profitabilitas. Analisis break-even point ini juga disebut dengan analisis titik impas, merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya, sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan ataupun kerugian perusahaan apabila penjualan perusahaan melampaui ataupun berada di bawah titik. Nah, tujuan dari analisis break-even point ini yaitu untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan semua biaya variabel dan biaya tetapnya. Apabila suatu perusahaan itu tidak mempunyai biaya, hanya mempunyai biaya variabel saja, maka tidak akan muncul masalah break-even dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat analisis break-even point. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat yaitu untuk mengetahui jumlah penjualan minimum atau dalam unit produk maupun satuan uang agar perusahaan tidak menderita rugi. Dan yang kelima yaitu sebagai dasar atau bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu metode analisis break-even point. Yang pertama yaitu metode persamaan. Metode persamaan adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Terdapat dua rumus yang digunakan dengan menggunakan metode persamaan. Yang pertama yaitu break-even point dalam satuan uang penjualan. Rumusnya yaitu BEP rupiah, di mana A dibagi 1 dikurangi BX dibagi PX, di mana A merupakan total biaya tetap, X merupakan unit produksi yang akan dijual atau yang diproduksi, B merupakan biaya variabel setiap unit produksi, dan P merupakan harga jual per unit produksi. Rumus yang kedua yaitu break-even point dalam unit produk, di mana BEP unit sama dengan A dibagi P dikurangi P, di mana A merupakan total biaya tetap dan B merupakan biaya variabel setiap unit, dan P merupakan harga jual unit per produknya. Yang kedua yaitu metode kontribusi unit. Metode kontribusi unit merupakan variasi dari metode sebelumnya yaitu metode persamaan. Setiap unit atau satuan produk yang terjual akan menghasilkan jumlah margin kontribusi tertentu yang akan menutup biaya tetap. Nah, metode kontribusi unit ini merupakan metode jalan pintas di mana harus diketahui terlebih dahulu nilai margin kontribusinya. Untuk mencari titik impasnya, rumusnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu dengan menggunakan BEP unit, di mana biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Rumus yang kedua yaitu BEP rupiah, di mana biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Metode yang ketiga yaitu metode grafis. Seorang manajer dapat menggambarkan titik impas melalui grafis. Grafis titik impas akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau vertikal. Sedangkan titik impas akan terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan juga garis biaya. Nah, metode grafis ini akan membantu manajer dalam mengevaluasi akibat perubahan volume tahun lalu dan dapat memproyeksikan volume penjualan pada tahun yang akan datang. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis tingkat kesehatan. Analisis tingkat kesehatan keuangan diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi keuangan tersebut dalam keadaan sehat atau tidak. Nah,
tingkat kesehatan tidak hanya dapat diukur karena memiliki gedung atau aset yang banyak, tetapi harus dilihat secara komprehensif dengan melibatkan indikator keuangannya. Nah, untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan dapat dilakukan dengan cara membandingkan suatu elemen-elemen tertentu yang disebut dengan rasio. Kemudian yaitu tingkat kesehatan pada bank, merupakan hasil penilaian mengenai kondisi bank yang dapat dilakukan dengan berdasarkan risiko, termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja banknya. Nah, kemudian untuk melakukan penilaian terhadap kesehatan bank dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April tahun 1997, penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan menggunakan metode CAMEL, yang merupakan singkatan dari capital, aset, manajemen, earning, dan juga likuiditas. Nah, setelah mengeluarkan peraturan nomor 30/3/UPPB, selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya, yaitu dengan menambahkan satu faktor sensitivity to market risk, sehingga metode ini disebut dengan istilah CAMELS. Kemudian, bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor meliputi risk profile, good corporate governance, earning, dan juga kapital, yang selanjutnya disingkat dengan istilah RGEC. Nah, metode RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatannya, karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap analisis laporan keuangan. Nah, tahap pertama yaitu analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses mengevaluasi apakah pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan telah mencerminkan realitas ekonomis yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan SAK. Nah, proses ini dilakukan dengan cara mempelajari transaksi yang terjadi, kebijakan akuntansi yang digunakan, dan melakukan penyesuaian laporan keuangan. Lalu untuk tahap yang kedua yaitu analisis keuangan. Nah, analisis keuangan sendiri merupakan pemanfaatan laporan keuangan untuk menganalisa posisi dan kinerja keuangan yang telah dilakukan suatu perusahaan atau dicapai oleh suatu perusahaan dan mengevaluasi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dalam tahap ini, secara umum, perusahaan melakukan analisis kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah, untuk analisis atas kegiatan operasi dan kegiatan investasi sendiri, itu merupakan biasanya dilakukan dengan melakukan apa yang biasa disebut dengan analisis profitabilitas. Sedangkan analisis kegiatan pendanaan biasanya dilakukan dengan melakukan apa yang biasa disebut dengan analisis resiko atau melakukan kegiatan evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Yang terakhir adalah analisis prospektif, di mana merupakan tahap terakhir dari analisis laporan keuangan. Nah, dalam tahap ini, analisis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu peramalan dan yang kedua adalah penilaian. Dalam tahap ini juga dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Nah, dalam analisis prospektif ini berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan dan berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Nah, dalam tahap analisis prospektif sendiri meliputi peramalan posisi keuangan, lalu laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, untuk selanjutnya ada beberapa cara untuk menganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu memahami latar belakang perusahaan. Nah, langkah pertama yaitu dengan cara menganalisis laporan keuangan dengan memahami latar belakang perusahaan tersebut. Dalam hal ini, seseorang harus mengerti model bisnis, produk yang dijual, sistem penjualan, cara pencatatan pembukuan, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu
agar seseorang tersebut mengerti operasi perusahaan, aliran uang, dan lain sebagainya guna memudahkan dalam menghitung dan mencatat hasil saat melakukan analisis. Yang kedua, memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, dalam tahap ini, seseorang harus memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Misalnya, faktor inflasi, pajak, tingkat suku bunga, perombakan manajemen, dan sebagainya. Nah, termasuk juga di dalam faktor kemajuan industri dan teknologi. Yang selanjutnya yaitu mereview laporan keuangan. Nah, seseorang juga harus mereview laporan keuangan yang sudah dibuat. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam mereview sebuah laporan keuangan seperti apakah laporan keuangan tersebut dibuat sudah sesuai dengan SAK, apakah angka dalam laporan keuangan tersebut sudah benar, dan bagaimana cara akuntan membuat laporan keuangan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan analisis rasio laporan keuangan. Untuk tahap ini ada beberapa metode atau teknik analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis rasio laporan keuangan. Nah, untuk tahap yang terakhir atau cara yang terakhir yaitu melakukan kesimpulan. Dalam hal ini, tentunya setelah menghitung dan melakukan analisis rasio keuangan, maka seseorang akan memperoleh hasil. Jadi, untuk kesimpulan sesuai dengan perhitungan dan hasil analisis yang didapat. Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan khususnya bagi kami dan teman-teman semua. Apabila ada kesalahan baik pengucapan maupun penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.